Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sadaqallah. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini kembali Allah hadirkan kita di rumahnya. Mari kita hadirkan hati kita ikhlaskan niat kita, yakin dengan seyakin-yakinnya kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tengah menatap kita semua. Masyarul muslimin rahimakumullah. Surat Al-Hujarat ayat 14 yang kami bacakan tadi. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami telah beriman. Dan dalam ayat ini Rasul mengatakan, kamu belum beriman, katakanlah kamu baru tunduk. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam albummu, ke dalam jiwa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ketika seorang telah tunduk, seorang telah melaksanakan suatu pengakuan, orang yang telah mengikrarkan syahadatannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dikatakan dia masuk ke dalam rumah Islam. Dia menjadi seorang muslim. Tapi kenapa dia masuk Islam? Bisa saja karena memang dia tunduk, karena ketakutan, karena segala macam kepentingannya dan apapun dalihnya. Tetapi dia akan dikatakan beriman ketika Islam itu telah masuk ke dalam jiwanya. Jadi tidak hanya sebatas lisannya yang bicara, kami telah beriman, kami telah beriman. Ketika hanya dia belum masuk ke dalam jiwanya, bagaimana masuk ke dalam jiwanya itu mampu dia melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang telah ditetapkan sebagai seorang beriman. Jadi itu yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Muslim adalah menyerah, tunduk. Tapi ketika dia beriman, ini akan harus terpenuhi dengan dia melaksanakan ibadah-ibadah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum iman. Atau diawali alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sudah tersentuh jiwanya ketika Allah itu disebutkan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu terasa ke dalam dirinya bertambah imannya. Ini iman. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salat, membayarkan zakat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada itu kriteria orang yang beriman. Jadi iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Kemudian ketika orang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang dikatakan orang mukmin, ketika dia telah merasa dalam melaksanakan ibadahnya, dalam melaksanakan aktivitasnya,
merasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia tidak mampu merasa melihat Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Jadi merasa melihat, merasa berjumpa dia dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dan setidaknya dia merasa dilihat oleh Allah. Orangnya dikatakan orang muhsin dan ihsan. Segala yang dilakukan adalah kebaikan dan kebaikan. Kenapa dia merasakan kebaikan demi kebaikan? Karena dia merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perbedaannya muslim, mukmin, kemudian muhsin, merasa dia selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada yang keempat. Ini yang dikatakan mukhlis. Ini adalah ketika apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan betul-betul tidak ada lagi kepentingan apapun, begitu bening, tidak tercemar. Jadi orangnya ikhlas. Jadi ikhlas itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu berasal dari kata ikhlas, yaitu bening, tidak bercampur dengan yang lain, bersih, rapi, tuntas. Itu. Jadi itu yang dikatakan dengan ikhlas. Jadi dicontohkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perut sapi itu ada kotoran, ada darah, ada air susu. Air susu yang bersih dan bening, tidak tercemar dengan apapun juga. Itu. Jadi betul-betul dia murni ketaatan itu. Mukhlisin lahuddin, ikhlas. Pengabdiannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan ikhlas. Jadi ikhlas dalam berbuat adalah dia tidak ada kepentingan, tidak ada pamrihnya, hanya dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan orang yang ikhlas. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin kita perlu dalami sejauh mana keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan muamalah kita, untuk dalam saling tolong menolong, saling bantu membantu sesama kita. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi tercemar oleh kepentingan-kepentingan duniawi kita, hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita telah termasuk orang yang mukhlis dalam beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishin lahuddin. Tidak diperintah kecuali hanya untuk meluruskan, untuk mengikhlaskan, hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita membantu orang lain karena kelebihan-kelebihan kita yang ada, kita terpanggil untuk menolong orang lain misalnya, tetapi ketika orang yang kita tolong dia tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, kita mengumpat keluar dari mulut kita, sudah dibantu, sudah ditolong, tidak pandai berterima kasih. Ini namanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas kita menolongnya. Masih ada kita berharap dari manusia. Soal etika orang itu kepada kita, ini tergantung kepada dia. Yang penting bagi kita, bagaimana kita melepaskan setiap yang telah kita keluarkan itu, kita tidak pikirkan lagi. Tidak ada lagi menjadi perhitungan kita. Oh mau berterima kasih, oh mau tidak berterima kasih. Kita telah merdeka dari persoalan itu. Ini yang dikatakan ikhlas kepada kita. Jadi tidak ada kita berharap adanya umpan balik dalam setiap apa yang kita lakukan. Ini yang dikatakan ikhlas. Tapi hari ini mungkin sulit kita melihat hal itu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kalau seseorang menolong orang lain, dia pasti ada iming-imingnya, ada yang diharapkannya, ada balas jasa yang diharapkan. Dan inilah yang sangat tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam kehidupan kita bekerja. Banyak orang-orang yang punya kekuasaan menolong orang, bahkan lebih dari apa yang kita sampaikan tadi. Ketika dia menolong itu, dia mengharapkan upah dalam bentuk gratifikasi misalnya. Kalau Anda mau saya naikkan, kalau Anda mau saya angkat, Anda harus bayar. Ini tidak ada. Kalau nanti Anda telah jadi seseorang, mendapatkan pekerjaan ini, Anda harus store kepada saya setiap bulannya. Ini juga tidak ada apa-apa. Ini terjadi hari ini. Jadi keikhlasan mudah kita ucapkan, ikhlas. Udah ikhlaskan. Tapi hari ini sangat mahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan dalam berbuat, dalam beribadah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana juga keikhlasan dalam menerima kenyataan yang datang untuk kita. Kalau tadi kita berbuat, kalau sekarang yang kedua, ikhlas menerima kenyataan dan sesuatu yang telah terjadi untuk diri kita. Tidak semua yang kita upayakan, yang kita kerjakan akan mendatangkan hasil sesuai dengan harapan kita. Ketika dia tidak sesuai dengan harapan kita, ini di situ juga kita harus mengikhlaskan, ridha terhadap apa yang telah terjadi. Ketika kita telah melaksanakan sesuatu semaksimal kita, faiza azamta fatawakkal Allah. Kita berbuat maksimal, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu telah terjadi, yang kita perlukan adalah keikhlasan untuk menerima kenyataan yang ada. Masyaallah muslimin, diterima tidak diterima, kalau sesuatu sudah terjadi, kita mau apa? Ketika kita tidak terima, jiwa kita tidak akan tenang. Kita akan terjadi gejolak di dalam diri kita. Tetapi ketika kita menerima kenyataan satu hal dalam diri kita, kita akan tetap damai, kita akan tetap tentram, dan jantung kita pun akan berdetak dengan tetap teratur dan rapinya. Tensi kita tidak akan naik, gula darah kita tidak akan naik, kolesterol kita tidak akan naik, karena kita menerima dengan ikhlas apa yang sudah terjadi. Dan ketika kita tidak menerima dengan ikhlas, dia juga sudah terjadi, kita akan dua kali kerugian kita. Yang pertama, dia tidak akan terulang ketika itu. Yang kedua, jiwa kita tidak akan damai, tidak akan tentram, dan akan menimbulkan penyakit-penyakit dalam diri kita, dan akan berakibat kepada dalam diri kita. Apakah itu karena stres, stroke, naik gula darah, asam urat, dan semuanya. Ini adalah dampak dari ketidakikhlasan menerima kenyataan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita perlukan ini semua. Menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang muhsin, menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim, adalah rangkaian-rangkaian yang tidak bisa terpisahkan satu persatu. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tertingginya inilah muttaqin. Adalah totalitas seorang yang muttaqin, adalah total di dalam hidupnya. Zalikal kitabun la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia mengambil petunjuk di dalam hidupnya adalah hudan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lain. Inilah pedoman hidupnya. Hudal lil yang tidak dia ragukan lagi kebenarannya. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah orang yang muttaqin. Dia menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini orang yang tidak ada keraguan. Dia yakin kepada hari akhir, yakin kepada kitab. Dan inilah yang akan menjadi orang yang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum.
Dia seorang muslim, dia menjadi seorang mukmin, dia seorang menjadi muhsin, dia seorang menjadi mukhlis, dan yang kelima menjadi seorang yang muttaqin. Ada sebagai gabungan dari semuanya itu ada di dalam diri kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah. Itulah yang dikatakan muslim yang sempurna. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mencoba satu persatu mengevaluasi di mana tingkatan kita hari ini. Kalau kita hanya baru tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada terpanggil ketika dipanggil oleh Allah melalui azan di masjid-masjid dan musala-musala. Kita baru tunduk, kamu belum beriman karena belum masuk ke dalam dirimu. Kemudian kita belum berbuat maksimal dalam beramal. Kita belum termasuk kepada orangnya berbuat baik segala kebaikan, kita belum termasuk kepada ihsan. Dan ketika kita masih banyak mengumpat dalam kehidupan kita, apa yang terjadi, banyak kekesalan dalam diri kita, kita belum menjadi orang yang ikhlas. Dan kita berharap kepada selain dari Allah, masih berharap kepada makhluk dalam hidup ini, kita belum termasuk menjadi orang yang ikhlas. Dan ketika kita masih mempedomani kitab-kitab yang lain, belum lagi merujuk kepada kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum termasuk kepada orang yang muttaqin. Masyaallah muslimin yang terakhir ini, mari ini kita coba mengevaluasi sejauh mana kita memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangankan memahami, membaca saja, sudah berapa kali Al-Quran itu kita khatamkan? Tanya kepada diri kita sekarang, dalam usia kita yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun, tanya, sudah berapa kali ya saya mengkhatamkan Al-Quran? Mampukah saya mengkhatamkan 1 juz 1 hari? Kemudian mampukah saya mentadaburi Al-Quran? Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, semuanya pasti mampu kita lakukan ketika kita mau mengeksekusinya, ketika kita mau mengerjakannya. Kalau kita masih dalam tahapan rencana dan rencana, nanti kalau sudah begini saya akan rajin ke masjid, kalau begini nanti saya akan membaca Al-Quran, kalau begini nanti, duluan nanti Al-Quran itu dibacakan setelah kau menjadi terbaring menjadi mayat. Ini yang kita khawatirkan. Mari kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memperbaiki diri untuk lebih baik dan lebih baik lagi sampai akhir hayat kita, sampai akhir ajal menyebut kita. Kita tidak tahu kapan ajal akan menyebut kita, esok ataupun lusa, ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita melihat hari ini kematian demi kematian di WA grup, di Facebook kita melihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan satu saat akan ada menyebut nama kita dalam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian mari dari sekarang kita saling mendoakan agar kita pulang nanti dalam husnul khotimah, bukan nanti setelah kita meninggal didoakan menjadi husnul khotimah. Sekarang saatnya kita saling mencintai, saling menyayangi, saling mendoakan agar pada saat nanti kita dipanggil dalam husnul khotimah. Banyak wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.